Hai Sobat Galau dimanapun berada, apa kabar nih? Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Amin. Oh iya, aku hari ini lagi bete banget. Jadi aku lagi ada di tempat lain ya. Aku lagi nginep di hotel ini, tapi aku pengen sambil sharing-sharing ya kan. Belakang nenek aku sama anak aku pada tiduran, anak aku masih main game. Nggak apa-apa ya guys. Eh, aku hari ini pengen ngomongin soal kenapa ya orang lain itu kelihatannya lebih beruntung, lebih bahagia, pokoknya lebih segala-galanya gitu daripada diri kita sendiri. Nah, pernah nggak sih sebenarnya kalian seperti aku ya, kadang-kadang kan sifat manusia ya sama aja, mungkin sama aja. Jadi kadang-kadang aku tuh mikir kenapa orang lain itu terlihatnya tuh lebih bahagia, lebih beruntung daripada kita, pokoknya lebih enak lah hidupnya gitu loh, sedangkan hidup kita kayaknya seakan-akan gitu-gitu aja, ruwet gitu loh, ruwet banget. Padahal kalau misalnya aku pikir-pikir lagi ya, itu tuh sama aja aku sedang iri. Jadi kalau misalnya kita itu melihat orang lain itu lebih beruntung, lebih bahagia, dan kita itu seakan-akan pengen gitu kan, pengen seperti orang itu seperti seolah-olah kita juga seperti tidak mensyukuri apa yang ada pada diri kita, tidak menerima apa yang terjadi sama diri kita. Padahal belum tentu kan ya, orang lain juga yang merasakan yang menurut kita itu hidupnya baik-baik aja, yang hidupnya bahagia, itu lebih daripada kita gitu. Bisa jadi juga kan orang lain juga melihat diri kita itu kayaknya pengen gitu, pengen kayak kita gitu kan. Sebenarnya kalau aku pikir ulang, hidup yang lebih beruntung itu kan sebenarnya maknanya luas banget ya Beb. Dengan cara bahagia juga pasti berbeda-beda dong, pastinya ya kan. Ada yang bilang bahagia itu kalau punya banyak uang. Ada juga yang bilang kalau misalnya bahagia itu punya pasangan yang keren, perhatian. Ada juga ya yang bilang bahagia itu karena kedudukan ataupun pendidikan yang tinggi. Serta ada yang bilang juga kesehatan gitu loh, karena kalau misalnya sakit katanya buat apa lagi gue kaya, gue nggak bisa dong nikmatin kekayaan gue katanya kalau misalnya badan gue sakit. Kan ada juga yang bilang kayak gitu ya. Terus ada juga nih yang bilang juga keluarga ya, mungkin anak gitu, anak yang sesuai dengan harapannya, anak yang nurut, itu juga sama bisa menjadi tolak ukur suatu kebahagiaan seseorang. Setidaknya ya seperti itulah yang sering dipropagandakan di TV-TV ya pastinya ya. Dan aku akui sih, secara kita manusia, kita itu nggak bisa jauh-jauh dari rasa iri. Jadi pada saat kita itu merasa iri, ya itu sebenarnya kita itu sedang tidak mensyukuri hidup yang kita miliki. Misal beruntungnya seseorang itu kan, yang si A beruntung dalam hal keluarganya, si B beruntung karena kekayaannya, si C beruntung dengan kekayaannya atau pekerjaannya yang mapan, jabatan, pasangan, atau yang tadi itu ya anak juga kan sama ya sumber kebahagiaan ya Beb ya. Tapi ada juga nggak banyak orang juga nih yang bilang, banyak juga orang yang bilang bahwa kesehatan yang prima juga bisa jadi perbandingan tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur keberuntungan dalam kehidupan masing-masing ya kan, kehidupan kita sebagai manusia. Namun
ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita sadari ya sobat galauku. Pertama, tidak ada manusia yang terlahir sempurna di dunia ini. Gak ada manusia yang sempurna diciptakan di dunia ini. Pasti manusia itu diciptakan itu berbeda-beda ya sobat galau ya. Setiap orang juga punya keberuntungannya masing-masing, punya keberuntungan yang berbeda, dan kita sebaiknya itu enggak membanding-bandingkan lah ya istilahnya ya antara diri kita sama orang lain. Karena kata Dilan itu berat. Jadi gini ya sobat galau, maksudnya berat. Karena kenapa menurut aku bilang berat? Karena jika kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan menuntut agar kita itu sebanding dengan orang tersebut. Bener nggak? Coba deh pikir ulang. Jadi misalnya kalau kita pengen seperti si A, pengen seperti si B, pasti kita itu menuntut diri kita itu bekerja keras lagi supaya kita itu bisa melampaui, kalau bisa ya minimal bisa sebanding sama orang tersebut. Bener nggak? Contohnya nih, contoh gampang nih ya. Misal tetangga kita itu beli mobil baru, sedangkan saat itu kita baru cuman bisa beli motor aja. Maka akan ada ketidakpuasan ya dalam hati kita ya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa beli mobil juga ya, gitu kan, pasti nih. Bahkan kalau bisa kita tuh pengennya mobil yang lebih bagus, lebih wah lagi, lebih mahal lagi daripada mobil yang dibeli sama tetangga kita tadi, bener nggak? Atau bahkan kalau misalnya tetangga kita itu belinya mobil, kita tuh pengennya melebihi. Misalnya kita pengen beli mobil, beli rumah, beli ini, beli itu, jadi pengennya tuh kita lah yang di atas. Yang pasti tanpa kita sadari, kita itu akan menuntut diri kita sendiri untuk berusaha lebih supaya kita bisa mencapai itu semua. Bener nggak? Padahal kan kalau kita pikir-pikir ya, belum tentu apa yang orang lain rasa lebih baik itu dan lebih beruntung itu sebenarnya lebih baik daripada diri kita, ataupun lebih baik menurut orang itu sendiri. Karena kita kan melihat itu semua hanya dari kacamata kita sendiri aja ya Beb, hanya dari satu sisi gitu, bukan dari sisi yang berbeda. Siapa tahu kan orang lain pun sebenarnya pengen hidup seperti kita, pengen merasakan kebahagiaan seperti yang kita miliki. Misalnya nih, kayak aku ya, orang lain kan mungkin melihat aku enak atau gimana, mungkin kan orang lain juga pengen kayak aku, cuman orang lain juga nggak mungkin bisa kalau misalnya mereka itu tahu seperti apa sih sebenarnya aku itu. Dan pasti kita juga sama, kalau misalnya kita itu menginginkan seperti si A, si B, si C, kemungkinan juga kita nggak mungkin bisa melakukan atau melewati hari-hari itu seperti orang yang kita pengen itu. Ada juga sih sebenarnya kan yang orang lain punya tapi kita nggak punya. Misalnya kayak aku ya, aku kan nggak punya keluarga, nggak punya suami gitu kan. Kalau kita itu ngelihat pasangan suami istri yang romantis gitu seorang suami yang perhatian sama istrinya, tanggung jawab, keluarganya utuh, dan juga anak-anaknya yang bersikap baik, pasti kan kita juga pengen. Padahal mungkin apa yang kita lihat bagus di depan itu belum tentu kan orang lain juga
orang lain juga enak. Mungkin iya bagi mereka itu dalam keluarga itu bahagia gitu kan, lengkap gitu, tapi mungkin di sisi yang lain misalnya keekonomian, misalnya lagi dalam hal pekerjaannya, seperti itu kan, bisa jadi kan. Nah yang kedua, kalau menurut aku nih Beb ya, kebahagiaan itu tidak ada di dalam uang. Ingat, uang itu kan sebenarnya lebih rendah ya daripada manusia karena uang itu kan bersifatnya itu sementara ya. Jadi gini nih, uang itu kan lebih rendah dari manusia, maksudnya uang itu sifatnya itu sementara, bisa diperoleh juga dengan cara kita bekerja, pasti kita akan mendapatkan uang dong pastinya, tapi semua itu bakal cepat hilang gitu loh. Uang itu bukan sebuah tujuan hidup, tapi uang itu hanya sebuah alat untuk kita itu mendapatkan sesuatu. Jadi contohnya kita pengen sesuatu si A, pengen beli A, pengen beli B, pengen beli kamera, pengen beli handphone, pengen beli ini, pengen beli itu. Pasti kan kalau semuanya itu bisa kita nilai dari uang ya. Jadi ya begitu, uang itu bukan tujuan gitu loh. Nah yang ketiga, kebahagiaan itu juga nggak ada dalam kehormatan. Kalau menurut aku ya, biasanya kan orang-orang setelah kekayaan kebanyakan itu pada ngejar kehormatan atau penghormatan orang lain. Pengen orang lain itu menghormatin kita, pengen orang lain itu tunduk patuh sama kita, pengen orang lain itu respect sama kita. Padahal kalau menurut aku pribadi ya Beb, penghormatan atau rasa respect dari orang lain itu bisa berubah-ubah loh sifatnya. Rasa hormat atau rasa respect itu kan sebuah akibat dari sesuatu yang baik juga ya, yang tentu yang pasti yang ada dalam diri kita. Jadi kayak semacam imbal balik gitu. Kalau kitanya baik sama orang lain juga pasti akan baik sama kita. Kalau kita juga menghormatin orang lain pun pasti menghormatin kita ya kan tentunya. Kalau kita juga sayang sama orang lain juga pasti sayang sama kita, seperti itu istilahnya. Jadi rasa hormat itu bukan intisari dari diri kita sendiri. Kehormatan itu tidak lebih penting daripada kebaikan yang terkandung dalam diri kita. Kalau kitanya nggak baik, pasti orang lain juga nggak akan baik sama kita, bener nggak? Kalau misalnya kitanya nggak respect sama orang lain juga nggak akan mungkin respect sama kita. Mungkin mereka juga akan menganggap kita sepele, bodoh amat lah, inilah itulah, bener nggak? Jadi rasa hormat itu kan pasti akan hilang kalau kitanya itu ya seperti itu juga sifatnya. Nah oleh karena itu, marilah kita terus menjadi baik. Walaupun mungkin kebaikan kita itu bagi orang lain itu nggak ada artinya, orang lain itu menganggap kita itu cari muka atau bla bla bla, itu biarin aja omongan orang. Walaupun orang bilang itu kita itu gini gitu nggak apa-apa. Yang penting kita itu tetap berbuat baik, tetap kita itu berusaha sebaik mungkin, sebisa kita pastinya ya. Yang penting kita udah baik dulu aja menurut kita. Nggak tahu lah, terserah kalau misal menurut orang lain kita itu belum baik, nggak apa-apa Beb, karena emang seperti itu kan. Kalau misalnya orang kadang-kadang menilai kita itu hanya dari luaran aja atau gimana. Jadi yang pasti ya kita tetap berusaha baik seperti apa yang akan kita lakukan gitu loh. Menurut kita baik, ya udah kita lakuin aja gitu, demi Tuhan juga gitu kan. Nah nomor 4, sebenarnya dalam hidup kita itu nasib siapa sih yang perlu kita pikirkan? Kita harus tanya ini dalam diri kita sendiri loh. Ingat ya Beb, kita itu nggak ada pentingnya kita memikirkan nasib orang lain loh.
memikirkan nasib si A, si B, si C, si D. Nggak perlu kita itu memikirkan mereka, karena kalau menurut aku ya, kepedulian kita itu tidak terlalu penting buat mereka. Jadi ya udahlah, biasa-biasa aja gitu, sewajarnya aja kalau mikirin orang. Fokus aja sama diri kita sendiri, fokus sama nasib kita sendiri. Jadi kita nggak usah terlalu fokus sama nasib orang lain. Maka kalau misalnya kita nih fokus banget sama kehidupan si A, si B, si C, jadi kayak semacam istilahnya tetangga nyinyir gitu kan. Pasti kan lama-lama kita itu bakalan lupa sama diri kita sendiri, karena kita itu sibuk ngurusin orang lain. Bener nggak? Nah, yang kelima, setiap orang punya ranah masing-masing. Ingat, setiap orang punya karakter itu berbeda. Aku sama anak aku sama nenek aku juga pasti karakternya kita itu berbeda ya. Coba deh kita berpikir gini, andai kita jadi orang lain, belum tentu kan hati kita itu akan mampu nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Misalnya kita itu jadi si A, si B, si C. Misal dalam suatu masalah, gak mungkin kita itu akan sekuat dia, gak mungkin kita itu akan bisa menghadapi masalah itu seperti apa dia menghadapi masalah tersebut, pasti kan. Dan begitu pula orang lain, misalnya kalau menjadi aku gitu, mereka itu ngeliatnya mungkin aku enak-enak aja, mereka belum tentu tahu apa yang aku rasain kan. Kalau misalnya mereka itu, kalian itu misalnya ya jadi aku, ya belum tentu gitu loh jadi seperti aku saat ini gitu kan, bener nggak? Jadi kalau menurut aku sih, perbandingan yang terbaik itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi diri kita sendiri di masa lalu dengan diri kita yang saat ini, itulah yang perbandingan yang terbaiknya. Seperti pepatah kan ada tuh, jadi katanya gini, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi masa lalu kita itu harus berbeda ya, hari ini itu harus berbeda dari kemarin. Jadi yang lebih baik adalah membandingkan hal-hal positif terhadap mental kita sendiri dalam kita itu menghadapi suatu masalah, seperti misalnya kedewasaan kita saat kita itu menghadapi masalah A, B, C, D, dan E, F, G, sampai Z gitu lah ya kan. Kesabaran kita juga, tingkat kesabaran kita itu seperti apa, cara kita untuk menghadapi stres, apalagi stres saat sekarang ini kan PPKM gitu kan, COVID nggak ada berhenti-berhentinya, pasti kan kita itu bakalan stres ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu nggak stres? Dan juga perjuangan kita, mungkin kan kalau misalnya kita yang punya anak, pasti kan antara yang kemarin masih kecil anak kita sampai yang SD, SMP, SMA, itu kan pasti membutuhkan biaya yang lebih tinggi ya. Kita juga pasti harus lebih berjuang. Nah, gimana caranya supaya perjuangan kita itu lebih gimana ya, lebih berarti gitu dong, lebih baik lagi tentunya. Kita harus bentuk karakter yang lebih kuat lagi, lebih baik, pokoknya lebih baik, menjadi lebih baik tiap harinya. Jangan sampai kita itu malah down, jangan sampai malah kita itu malah down, malah lebih baikan kemarin daripada sekarang, itu nggak baik malah. Kita juga pasti kan akan merasa lebih puas ya kalau misalnya kita itu bisa lebih baik daripada kemarin, pasti kita itu akan puas dan juga bahagia. Nah, ini hal gampangnya ya, kita itu seorang pedagang gitu kan. Nah, kemarin kita bisa menjual 3 barang lah, gampangnya ya, 3 barang gitu. Nah, hari ini kita bisa menjual 5 barang atau bahkan 10 barang. Pasti kan kita akan merasa bahagia. Oh Tuhan, terima kasih, berarti hari ini aku lebih baik lagi, hari ini buktinya aku bisa menjual sampai sebanyak ini gitu kan. Nah, jangan sampai apa yang kita dapat hari ini itu akan menurun lagi. Kalau bisa besoknya itu kan
lebih baik lagi, lebih lagi, seperti itu. Jadi ingat ya Beb, orang yang menunjukkan pemahaman dalam suatu masalah itu pasti akan berhasil, dan orang yang percaya Tuhan juga pasti akan bahagia. Karena kebahagiaan itu kan sebenarnya datangnya dari dalam hati kita ya, bukan dari luaran, dari sisi ekonomi, keuangan, bla 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 apa yang kita punya. Itu sebenarnya hanya pelengkap sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku sih memuaskan hati dengan cara menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, ini itu lebih akan membuat kita itu merasa lebih bahagia. Pasti akan memiliki lebih rasa syukur lagi ya kan, lebih rasa syukur yang lebih tinggi lagi, menghargai apa yang kita miliki, bukan hanya membanding-bandingkan dengan orang lain aja. Karena kalau kita itu ngebandingin diri kita dengan orang lain terus, pasti kan kita pasti akan makin merasa lelah ya. Kita pasti akan capek karena melihat keberuntungan orang lain, sedangkan kayaknya merasa diri kita itu merasa yang sangat menyedihkan gitu kan. Pasti itu kan hati kita capek ya, dan rasa syukur juga dalam hati juga pasti akan menipis gitu loh say. Nah yang keenam, kebahagiaan itu adalah persatuan dengan Tuhan. Jadi aku pernah dengar katanya, jika pasangan yang sudah lama menikah, maka wajahnya dan juga sifatnya akan semakin mirip antara satu sama yang lainnya. Anakku aku sih sama anakku mirip gak guys? Ya walaupun balik lagi ya tadi kan, pasangan itu kan pasti akan mirip ya dengan pasangan yang lainnya. Walaupun aku sendiri itu kan kalian tau lah, aku single parent ya, single mom. Tapi aku percaya ya, karena beberapa sahabat aku yang punya suami, yang punya keluarga gitu kan, pasti mereka itu akan makin mirip antara suaminya dengan istrinya, baik karakternya atau mukanya kan sekilas. Kadang-kadang kan kita ngeliat, oh hampir-hampir mirip, oh ini suaminya ini, oh ini istrinya ini, karena mereka itu mempunyai iras yang entah itu senyumnya atau entah itu apanya, pasti itu akan sedikit serupa gitu kan. Ingat ya Beb, Tuhan juga kan pengen kita itu bertumbuh, kita itu menyerupai dia ya, semakin menyerupai dia, menyerupai kebaikannya. Manusia itu kan sebenarnya diciptakan serupa dan juga segambar dengan Tuhan ya Beb ya sobat galauku ya. Nah yang ketujuh, ini ada self giving atau memberi kepada diri kita sendiri. Mungkin kedengarannya agak-agak aneh ya, kok memberi sama diri kita sendiri? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Ya kan? Banyak kan pasti bertanya-tanya kan, bagaimana mungkin sebuah pengorbanan, karena memberi ini kan, memberi itu pasti sebuah pengorbanan kan. Bagaimana caranya sebuah pengorbanan dapat membuat kita bahagia? Ingat ya sobat galauku, Tuhan itu ingin kita untuk belajar berkorban dan juga berusaha menghindari, dan segala usaha menghindari pengorbanan dalam mencari sebuah kesenangan itu hanya akan menjadi hal yang sia-sia, hanya akan menghadirkan kebahagiaan yang semu gitu loh. Nah contohnya gini nih, orang yang sibuk mencari harta duniawi tanpa mau berbagi sama orang lain, orang yang membutuhkan, pasti
hidupnya itu akan merasa kosong. Mereka juga yang mencari kehormatan, mencari penghormatan dan juga kekuasaan tanpa memperhatikan yang lemah pun pada akhirnya tidak akan dihormati. Jadi kebahagiaan itu kan bukan hanya menerima ya, bukan hanya mengumpulkan, tapi juga kebahagiaan juga membagikan dan juga memberikan. Jadi saling memberi dan juga menerima, begitu loh istilahnya. Bukan hanya menerima saja, jadi hanya ada memberi, menerima, kita memberi kebahagiaan sama orang lain, maka kita juga akan merasa kebahagiaan juga. Karena jika kita itu memberi, pasti kita juga pasti akan bisa menerima. Mungkin sampai sini dulu ya sharing kita hari ini. Maaf kalau mungkin ada kata-kataku yang salah, mungkin ada persepsiku yang kurang masuk di hati kalian. Saya tuh hanya manusia biasa ya Beb, jadi harap dimaafkan. Atau mungkin kalau misalnya kalian ada tambah-tambahan, boleh ditambah di kolom komentar ya. Dan juga semoga sharing kita hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa nih dukung aku dengan cara like dan subscribe serta share konten aku ya Beb. Terima kasih, salam sukses selalu. Aku mau bobo cantik di hotel ini dulu. Boring. Beginilah caraku menikmati kehidupan. Jadi kan kita itu gimana caranya, walaupun PPKM ini kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa apa, nggak bisa ngajak anak kita ya keluar kemana. Ya udah, kita itu boring, ya udah kita bobo aja di hotel gitu kan, suasana baru malamnya. Nggak di rumah terus, tapi kasihan anak kaki 4 aku ditinggal semua di rumah. Oke, bye bye. Salam sukses selalu.